Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat kemarin tanggal 24 Januari 2025. Jadi hari Jumat kemarin kita ada satu alert ya Bapak Ibu. Dan ini kita mau menghadapi libur panjang. Jadi saya buatnya karena besok mau ke Bandung ya. Mau liburan juga dulu. Jadi saya buatkanlah untuk Bapak Ibu. Nanti eh, semoga Bapak Ibu punya waktu sampai kita nanti masuk kembali marketnya ya. Ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu kemarin hampir 1% ya 0,92 minus. ISG-nya jatuh. Bagaimana cara jatuhnya? Dia sempat naik dulu ya. Lalu dia turun. Nah ini ada bantingan terakhir ya. Kalau Bapak Ibu nonton after market close kemarin, saya memang menyatakan dari beberapa hari yang lalu memang IHSG harus turun dulu untuk pullback supaya dia menyentuh zona demand. Kalau lihat regional, S&P pasar S&P 500 di Amerika kan naik ya, tinggi bulan Januari dia untuk higher high baru. Uh, itu karena Donald Trump minta suku bunga diturunkan. Jadi Donald Trump meminta untuk suku bunga diturunkan, lalu meminta juga harga minyak mentah juga menurunkan supaya tidak terlalu inflasi tidak terlalu tinggi karena energi ini inflasi dari energi itu cukup tinggi sekali. Oke, jadi nanti kita lihat ya Bapak Ibu ada beberapa berita dari dalam negeri juga, tapi kalau regional memang sentimennya masih dari Amerika, mereka masih menunggu bagaimana ini Donald Trump bergerak. Tapi dari price volume analysis kita lihat strukturnya IHSG harus pullback dulu. Nanti kita akan jelasinnya. Nah, kita lihat asingnya kemarin kan net sell-nya cukup besar juga di minus 840. Ya wajar saja IHSG dengan asingnya memang cukup signifikan. Di mana dia keluar lagi-lagi perbankan. Jadi kalau perbankannya diguyur oleh asing ya masih signifikan memang turunnya. Di mana dia besar BBCA. Jadi BBCA ini gilirannya Bapak Ibu kemarin-kemarin yang diguyur BBRI. Sekarang BBRI mereda dia tidak terlalu signifikan BBCA yang disembelih lagi oleh asingnya maksudnya dilepas. Oke, nilai total value-nya 12,9 triliun, cukup di atas rata-rata ya Bapak Ibu. Sementara yang net buy-nya tidak ada yang signifikan, di bawah 10 miliar semua, yaitu Bank Mandiri. Ini dia alertnya hanya ada satu, SSMS, saya tidak punya, tapi kita coba analisa ya Bapak Ibu. Kalau saya sih melihatnya pada saat di saham-saham pullback, ya kita harus manfaatin lah. Berapa saham saya memang menunggu pullback, kayak kemarin PGO. Nah, PGO ini memang saya berharap turun. Orang lain bertanya, Pak, kenapa PGO turun? Saya bilang, ya harus turun gitu, karena supaya dia bisa naik gitu. Pengennya beberapa orang begitu alat robot kan langsung terbang. Nah, kita yang belajar volume price analysis juga harus paham bahwa ada struktur yang diikuti oleh market disebut dengan struktur Wyckoff, istilah saja. Lalu kalau kita lihatlah hubungan price dan volume, kalau price-nya turun, volumenya kecil, ya itu kesempatan untuk kita masuk. Jadi kita harus lihat juga, karena indikator yang paling leading itu dari pengalaman saya adalah price dan volume. Dan kita akan nanti analisa saham ini berdasarkan mazhab price dan volume, tidak aneh-aneh. Oke, Bapak Ibu kita ada SSMS alertnya. Alert ini sekuensial ya, Bapak Ibu. Dia keluarnya jam setengah 3. Saya nggak tahu juga. Pada saat market turun, dia keluar alertnya. Mungkin ada yang lain juga. Nanti kita akan cek dengan Rekom dan screening saham lainnya. Siapa tahu ada buy on weakness seperti kemarin itu Pani ya. Pani itu keluar di alert Rekom. Ekstrim. Nah, saya saking pelitnya saya beli di 10.000 nggak dapat pula. Iya, dia turun sempat di bawah 10.000 nggak dapat. Jadi begitu memang kita cari rezeki ini harus teliti, maksudnya harus uh, waspada. Maksudnya kita harus siap dengan kondisi apapun. Kalau ada kesempatan untuk buy on weakness saat lagi ekstrim-ekstrimnya, ya masuklah, main cepat. Yang penting profit dulu. Dan ini terkirim melalui Telegram bot ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram botnya. Nanti dia kalau setelah masuk libur kita ada rekomendasi, Bapak Ibu bisa dapat juga secara sekuensial ya. Ini ada waktunya. Juga jangan lupa join ke Telegram channel. Dua-duanya akan saya masukkan linknya ada di deskripsi video. Untuk Telegram bot, Bapak Ibu bisa pakai Google Lens. Bapak Ibu scan ini aja, linknya juga bisa diakses. Yang penting sudah install aplikasi Telegram Messenger.
Ada website, sosial medianya, ya Bapak Ibu silakan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun ya Bapak Ibu, dengan cara apapun. Jadi kadang-kadang orang ada tricky, dia tanya, Pak ini cara apa? Lalu, Pak ini bisa di artinya sahamnya apa gitu. Jadi intinya, saya akan sharing bagaimana caranya ya, caranya untuk menganalisa alat robot, rekom, ataupun saham-saham potensial yang dimiliki dengan menggunakan bot chart yang tersedia. Jadi nanti kita akan ikutin step by stepnya, Bapak Ibu silahkan diikutin. Karena prinsip selama ini saya belajar adalah kalau mau menguasai satu, mau belajar itu tidak ada cara lain selain practice make perfect. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu, mungkin pengalaman kita berbeda, style kita berbeda, background kita berbeda, maksimum pain level kita berbeda, ada namanya MPL ya. MPL adalah maksimum pain level. Ini di market sudah mengalami apa saja, kita berbeda yang kita alami mungkin ya. Generasi-generasi sudah yang belum mengalami pandemik belum merasakan bagaimana marketnya sangat fair ya. Ya berbeda mungkin. Oke, jadi Bapak Ibu jadikan saja apa yang saya sampaikan ini sebagai second opinion. Ini selalu saya ingatkan karena dulu saya belajar juga ada yang mengatakan kepada saya kalau di pasar saham itu pokoknya jangan percaya dengan siapapun. Siapapun ya. Kita hanya percaya dengan diri sendiri dan data. Data juga kadang-kadang harus kita cek ulang, nggak bisa dipercaya juga. Kadang-kadang saya tahunya juga setelah saya kuliah finance ya, saya ikut sekolah SBM ITB, ada namanya financial engineering, ada segala macam lah. Oke, jadi Bapak Ibu wajib memiliki namanya first opinion. Caranya dari mana? Practice make perfect. Lakukan analisa sendiri, lakukan trading sendiri dengan mengukur risk management. Trading lah mulai dengan lot size yang kecil, yang kira-kira kalaupun mengalami kerugian itu kita anggap sebagai learning curve ya. Oke, jadi jangan percaya siapapun ya, siapapun percaya dengan analisa sendiri. Disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi pesan saya Bapak Ibu, kalau trading itu wajib punya trading plan dan money management. Kalau Bapak Ibu trading tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, maka kita harus siap dengan exit plan-nya. Jadi kalau nggak punya exit plan, saya sarankan jangan trading lah ya, itu penting. Karena pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia, pelajaran yang paling penting adalah market itu bergerak tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi kita harus siapkan ketika market bergerak di luar plan kita. Ya, libur bursa. Senin libur, Selasa libur cuti bersama, Senin ada Isra Mi'raj. Ya, nanti Bapak Ibu kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Makanya saya buat ini sekarang karena mau liburan ya Bapak Ibu. Nggak jauh, cuma ke Bandung saja, tapi melupakan market, penting juga melupakan market, menikmati waktu bersama keluarga. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, insya Allah. Tadi pagi sudah saya kirimkan semua material untuk workshop trading as bisnis batch 37. Jadi ini adalah batch terakhir sebelum bulan puasa. Sebelum lebaran, nanti kita akan break dulu, fokus lebaran, puasa, ibadah, lebaran itu kita fokus ke sana. Nanti nggak tahu apakah pertengahan tahun baru kita adakan lagi. Jadi Bapak Ibu tadi yang nanya, Pak Roy masih bisa ikut? Maksimum 10 ya, karena kursinya memang disebatasin 10 di tempat kelas. 8 oke, 6 kita jalan Bapak Ibu ya. Jadi paling efisien tuh karena meja ada 6 ya 6. Ini ada yang 8 karena ada yang datang dari Makassar, dari luar kota ada banyak juga angkatan sekarang. Dari batch 36 kemarin ada yang dari Lampung, ada 2 orang dari Surabaya. Jadi memang ya gitu, memang mau belajar ilmunya saya tidak bisa bikin online. Saya bikin offline aja tuh kadang-kadang materi yang diajarkan itu mepet, apalagi kalau offline. Orang mungkin pada pergi dari layar, pergi makan kali kemana-mana, kita nggak jelas juga. Oke, ada yang bertanya, Pak masih bisa join? Ya siapa cepat dia duluan, maksimum 10 lah. Tapi 8 ini saya rasa udah cukup. Kalau mau menunggu nanti mungkin Juni kita adakan lagi atau Mei, nggak tahu saya belum, tergantung kita dapat sewa ruangan.
Untuk level advance, nah ini juga angkatan terakhir untuk sebelum bulan puasa. Kemarin sudah ada, peserta sudah ada juga, sudah daftar. Batch 14 sampai kita padatkan ini volume price analysis sebelum bulan puasa. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti belajar volume price analysis dan Wyckoff, saya sering cerita, melihat struktur apa segala macam. Level advance-nya ada di sini ya. Ini juga 1 hari. Nggak cukup kalau saya bikin online, karena kita nanti di kelas ini pakai paperwork. Ada paperworknya, peserta hanya bawa pensil saja, hanya bawa penghapus dan penggaris. Kita akan praktek. Nah, praktek ini tidak bisa online. Praktek ini harus di kelas. Ya, maaf, katanya minta sudah pengalaman 10 tahun di pasar saham Indonesia, dia mau belajar volume price analysis online. Nah, nggak bisa, Pak. Kita harus ketemu di kelas. Oke. Nah, untuk voting, alhamdulillah kemarin kan banyak alertnya ya. Ini silakan Bapak Ibu voting. Mungkin nanti hari Rabu, lama nih waktunya. Kita ada 100 suara. Bapak Ibu bisa vote. Mudah-mudahan ini saham-sahamnya kebetulan bergerak siklus yang lain. Minggu sebelumnya perbankan ya. Ini kita masih ada BRIS, tapi umumnya mix ya yang sekarang ini. Minggu kemarin. Baik. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Untuk keperluan membuat video, saya menggunakan Telegram desktop. Jadi bisa diakses melalui komputer PC. Yang penting sudah menginstal Telegram Messenger. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video atau pakai Google Lens. Bapak Ibu bisa scan QR kode yang seperti ini. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, untuk melihat apa saja perintahnya, Bapak Ibu kita bisa ketik help. Di sini ada beberapa perintah dan time frame yang tersedia. Lalu bagi untuk tutorial, nah ini yang penting juga, mohon tonton tutorialnya Bapak Ibu. Karena walaupun tidak menggunakan Telegram bot ini, ilmunya ada di situ. Bapak Ibu ketik saja di sini, supaya nyambung apa yang saya ceritakan. Nah, di sini Bapak Ibu yang bertanya, alert robot itu apa sih? Nah, ini bisa tonton nih. Apa deep learning, saya menggunakan algoritma deep learning. Jadi ini adalah untuk doktoral saja S3 waktu mau ambil S3 di geofisika ya, di ITB. Nah, ini volume price analysis yang mengatakan, Pak, saya belum bisa ikut karena di luar kota. Nah, bisa tonton ini ada 5-10% dari apa yang saya ajarkan di kelas. Yang kalau Bapak Ibu pakai chat VBA, ini ada sinyal-sinyal juga sudah dijelaskan di sini. Tapi memang tidak selengkap kalau kita bertemu di kelas. Oke ya, jadi ini juga ada yang membuat trading plan, ada beberapa screening. Ini yang paling sering saya gunakan, ledakan volume. Baru untuk kalau extreme fear, ini kalau mau kontrarian, saya biasa mencari saham-saham yang extreme fear. Oke, silakan ditonton dulu ya. Sekali lagi saya minta tolong, jadi jangan, kalau nggak ditonton nanti Bapak Ibu akan bingung. Sedikit tanya ke saya. Memang walaupun tutorialnya belum lengkap. Nanti kalau ada waktu kita lengkapi. Sekarang kita mulai saja Bapak Ibu untuk menganalisa. Kita cek dulu, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ngecek dulu apa saja alert yang terjadi kemarin. Jadi hari Senin ya mulai NKP. Nah, ini sudah ada di votingnya ya. Nanti Bapak Ibu silakan ke Telegram channelnya lah ya. Nanti link untuk voting weekly-nya saya lampirkan di deskripsi video. Jangan lupa dicek. Lalu Bapak Ibu siapa tahu ada yang berminat pilih saham-saham BRIS, PGO untuk kita ini. Sekarang ini alertnya ya. Sekarang kita cek juga rekom untuk end of day kemarin hari Jumat. End of day-nya adalah tanggal 24 ya. BBCA bearish nih, ada informasi apa kan kalau nggak salah ya. Lalu Inco bearish juga. Java ada returning. Pani, ini Pani yang saya sampaikan bahwa kemarin dia ekstrim ya Bapak Ibu, maka rajin-rajin nanti cek saham-saham yang ekstrim fear untuk buy on weakness. PGO confirm weakness, memang didoakan oleh saya PGO-nya supaya weakness turun, supaya apa? Order saya dapat harga diskon. Nah, ini ada di votingnya ya. Votingnya di mana? Bapak Ibu bisa join ke sini. Nah ini Bapak Ibu bisa join, ini ada Aces, Akra, linknya nanti saya masukkan di deskripsi video. BRIS, Java, ini PGO ada, Telkomnya udah 109 sekarang yang voting. Mudah-mudahan nanti yang Bapak Ibu misalnya ingin PGO, bisa Bapak Ibu silakan pilih PGO, nanti kita akan bahas, kita cari 5 terbanyak ya. Ya, linknya saya masukkan ke dalam deskripsi video. Lalu kita lihat PGO
PGO sell ya. Nah, jadi kalau ada orang yang sell malah bersyukur turun kayak saya ya. Saya berharap dia turun untuk mendapatkan harga diskon. Nah, di sini juga price action ada Adaro, BBRI, BRI Galving, Cepin, Bullish Harami. Lalu Maha nih, saya nggak kenal nih sama apa nih Maha. Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. Baru Pawon, potensial reversal. Ini indikasi bagus ini kalau potensial reversal. Citra, Mapa, kayaknya properti yang bergerak ya. Lalu Citra PWS ada sinyal. Jadi di Hakinasi, baik Rocket maupun PWS, dia ada sinyal Hakinasi. Java, Golden Cross, Java ini kapan alertnya? Kayaknya ada di voting itu Java. Lalu Dead Cross, Arto, BBCA, Doit, Harum, Inco. Ini Dead Cross ini hati-hati. SSMS ada alert dia break upper downchian. Apakah di the best time for buying? Belum tahu. Nanti kalau di the best time for buying mungkin bisa kita buatkan tutorial trading plan. Oke, jadi itu ya, BBCA bisa berhati-hati nih kalau BBCA turun memang bebannya berat nih mau lawan karena bobot BBCA besar secara kompositnya. Kita cek dengan SCR, kita cek dengan screening lainnya adalah SCR, Vibum. Nah, ini favorit saya nih, mudah-mudahan ada saham-saham yang meledak volumenya. Tidak ada ya, memang tidak ada. Jadi apa boleh buat? Memang volumenya kecil sekali ya, yang untuk meledaknya nggak ada. Kita lihat dengan SCR Extreme. Nah ini yang bagi kontrarian tadi saya bilang pani, ya ceknya di sini. SCR Extreme. Oke, saham-saham yang ekstrim kita lihat. Tapi yang kenal ya, jangan yang nggak kenal. Inco kembali ekstrim Bapak Ibu. Ini bahaya nih yang kita lihat. VBP, cek pakai cat VBP. Inco ada nggak dimension zone di bawahnya? Kalau nggak jangan. Kalau pani kan ada. Cuman saya terlalu pelit aja nggak dapat barangnya. Kenapa ya? VBP. Oh ada nih. Nggak kelihatan. Wih, berarti dia harus pakai weekly. Nggak ada juga. VBP, monthly, Inco. Kalau nggak ada jangan beli ya. Oh ada. Ada. Jadi kalau pakai monthly, dimensionnya ini di sini ya Bapak Ibu. Sekitar berapa nih? 2000 berapa? Bapak Ibu cek aja nih. Kira-kira di candle yang di sini berapa nih? 2600. Nah, jadi masih jauh bawah ya. Nanti tunggu, doakan dia turun dalam supaya kita rebound. Ya, ini atau pakai cat. Ya di sinilah kira-kira di sini udah bisa nih ya. Bapak Ibu tarik garis yang panjang ini. Kira-kira di high monthly-nya ini tarik. Yang candle merah ini di sini ya tarik. Kira-kira dia akan mantul di situ ya. Oke. Monthly-nya kalau berarti mainnya agak panjang ya Bapak Ibu. Jangan buru-buru beli, mungkin turunnya agak dalam dulu. Nanti silakan cek pakai trading view untuk kelihatan angkanya berapa. Oke, lalu lihat apa jadi begitu. Itu untuk buy on weakness. Tapi saya belum tahu akan buat tutorial nggak. Oke, itu saja yang extreme greed. Ya nggak ada nih. Baik, sekarang kita akan lihat SCR panic. Ini saham-saham yang panic. Prinsipnya kita mencari saham yang habis panic terbitlah hope. Ada nggak yang alert di sini tadi alertnya SSMS. Ada ya. Berarti ini habis panic terbitlah hope. Dia ada alert dan dia masih berada di zona panic. Kita cek. Nanti kita cek juga sih. Oke, nanti kita cek juga. SCR Hope. Ini kita harus lihat juga. Dia harus menuju ke grid. Goto, Java. Java ini mungkin ke Hope-nya. Bapak Ibu bisa lihat. Cek sendiri nanti. Oke. Itu saja saya rasa. Yang sekering lainnya Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu. Sahamnya cuma ada satu. No worry ya. Jadi bisa silahkan diceknya mungkin. Tadi yang menarik apa ya? Citra yang di rekom-rekom ini. Nah, di rekom-rekom ini Bapak Ibu bisa lihat ada apa ya di sini? Ada Citra, ada Mapa nih, Apa nih sama apa nih? VPA Mapa. Mapa itu mitra Adi Pekarsa atau apa? Kenapa dia bagus? Itu sambil dicek ya. Ini karena cuma satu alatnya bolehlah. Agak rame nih. Oh, ada ini nanti kita belajar di level advance. Ini disebut the best time for selling. Dia akan naik ke atas memberikan second chance to sell. Kalau dia tidak berhasil di atas ini, maka dia akan turun ke bawah. Mapa nih berhati-hati karena dia sudah the best time for selling. Begitu, tetap walaupun ada keluar harus dianalisa dulu. Jangan percaya apalagi robot.
Oke, kita bahas composite dulu dengan Speedo Composite. Seperti saya bilang, dia harus turun dulu. Netral, kemarin sempat grill, artinya supply-nya sekarang masuk kembali, nggak composite menjadi netral. Kita cek dengan, oh weekly sudah bisa, W star, karena hari Minggu. Salah. W Speedo Composite. Salah ya, kita masih mau speedometer. Oh, sama nih, netral. Jadi untuk di weekly kita lihat antara supply and demand, composite-nya sama kuat, daily juga berada di netral, sama kuat juga supply and demand-nya. Kita cek dengan star channel. Hanya energi yang menguat ya Bapak Ibu relatif terhadap komposit yang turun. Jadi kompositnya turun. Jadi menganalisa rotasi saham itu harus pakai kalimat relatif. Hampir 0,9 sekian ya. Jadi lihat infra menguat. Tadi kita lihat ada citra dan sebagainya. Energi menguat. Karena kompositnya melemah, kita lihat beberapa saham relatif menguat. Walaupun nah ini ada industri relatif dia terjadi deselerasi ya, jadi jarak antar pindangnya memendek. Ini ciri-ciri mau berbelok. Tetapi sayangnya properti melemah, ya, malah jauh melemah ini, sektoralnya tapi. Oke. Sekarang kita lihat VPA Weekly Composite. Ini volumenya sudah valid. Weekly-nya bicara apa, maka kita perlu lihat composite. Karena psikologi marketnya ada di composite. Oh, kalau turun, bisa berulang nih. Oke. Jadi kita menemukan volumenya masih di bawah rata-rata, ya. Volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya di bawah rata-rata, antara low sampai high di bawah rata-rata. Jadi ini pola ini Bapak Ibu, ini juga ada pola yang sama. Oke. Besok kita butuh satu candle merah di weekly-nya. Kenapa butuh konfirmasi? Sebab volumenya selain dia di bawah rata-rata, dia juga downfall. Artinya dia lebih rendah dari volume kemarin. Seandainya ini tadi di atas rata-rata volumenya, kan prinsip analisa saya itu gampang saja. Price, discount, everything. Ya, ini prinsipnya. Everything. Volume validate. Nah, ini volumenya kita lihat. Orang bisa pakai apapun ngomongnya, kalau dia nggak validasi dengan volume agak susah dengan prinsip volume price analysis. Jadi pola naik. Nah ini kan spreadnya rendah di bawah rata-rata. Volumenya ini down. Jadi kita tetap butuh konfirmasi. Satu, dimensionnya berada di sini. Nanti kita lihat di weekly-nya. Kalau di daily. Kalau weekly-nya sedikit saja di bawah ya. Ini mungkin kita lihat dia lebih turun ke bawah karena kita tahu di daily-nya dibanting akhir-akhirnya. Akan kelihatan di daily VPA Composite. Jadi kita baca patternnya, ya, patternnya dia menekan ya. Ini karena dibanding ke bawah aja pas trailingnya kita bisa lihat dengan volume yang kecil. Tadi kalau volumenya membesar, saya panik nih Bapak dan Ibu. Tadi yang saya bilang, oh harus turun dulu ya. Nah, kan gini ya, kita baca ini adalah high. Kemarin ada yang japri saya pas ada workshop. Pak, ini trennya berubah. Kalau menganalisa tren, kita pakai high, low, low, high. Ini lower low boleh, lower low. Ini low terhadap high, lower low. Kalau panjang ya, low terhadap high, ini lower low. Nah, di sini sudah mulai perubahan tren. Di daily, tapi di weekly belum. Ya, kenapa? Ini menjadi high. Ya, ini menjadi high ya. Berubah dia ini low, high. Nah, ini berubah lagi. Jadi ini agak rancu. Dia membentuk, karena terjadi perubahan tren, dia membentuk di weekly. Seolah-olah dia fase B. Kalau siklusnya marking down, ini membentuk fase B. Ini ada gap, dia tutup. Jadi, selling climax, authorization, secondary test. Ini seolah-olah change of character. Jadi, kalau di kelas advance, kita akan belajar namanya change of character. Maka dari sini baru kita lihat. Kalau terjadi change of character, kita baca lagi. Ini adalah low. Ini adalah high, ini adalah high low, dan higher high. Oke, lalu saya bilang, sok-sok tahu kan, Pak, kok Pak bilang harus turun? Ya, dia harus turun supaya membentuk high low baru dia naik, baru bisa naik higher high.
dengan syarat tidak membentuk new low. Ya, itu saja syaratnya ya, dia tidak lebih low dari yang ini untuk supaya valid di weekly. Lalu kita lihat sinyalnya kan tidak ada, ya. Volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya di rata-rata. Nah, spread ini kita tahu dia dibanting di terakhir. Nah, kalau spreadnya besar, seandainya hari Jumat volumenya besar, maka saya akan ubah plan saya. Saya akan usahakan saya bisa sell on strength. Tetapi kan volumenya kecil. Jadi besarnya ini karena seharusnya dia di sini dibanting ya. Ada bantingan hingga close-nya rata. Nggak apa-apa, malah bagus. Supaya apa? Dia kalau turun ke bawah, cuman kita cari nanti demand zone-nya, kita mau buy away-nya di mana. Ya, jadi mudah-mudahan dia mantul di sini, naik ke atas, maka ini menjadi low, ini menjadi high, ini high low, high. Kalau itu sudah jalan, daily-nya dulu lah, maka aman. Kalau nanti weekly-nya sudah break di atas, justru itu lebih aman. Karena sudah valid di weekly-nya. Nah, tapi kan sekarang nanti kalau kita nggak masuk sekarang, kita tunggu dia ke atas, itu udah kemahalan. Justru pas dia pullback begini, kita cari demand zone-nya. Ya, jadi ini price valid ya, price diskon. Apapun beritanya, apapun alasan kita, analisa kita, mau posisi planet Jupiter berada dimanapun, price-nya turun. Itu fakta. Lihat volumenya juga down ya. Jadi no worry, kecuali volumenya besar. Oke, kita lihat sekarang VBP weekly composite. Pak, kita kan nggak trading composite. Iya, psikologi marketnya ada di composite untuk membuat kita agresif atau tidak di soal money management. Jadi dia naik ke atas, kita punya demand zone di sini. Ya, ini demand zone weekly-nya sudah hanya dites itu. Untuk kita entry kita ambil yang di sini nih. Ah, ini di sini dia. Ya, jadi mudah-mudahan dia tidak lebih rendah untuk naik karena ini kan demand zone juga nih. Jadi mulai entry ketika dia turun-turun di sinilah. Dia naik ke atas. Oke, kelihatan demand zone ada di bawah. Kita lihat dengan VBP. Kalau mau entry daily, tentu lihat daily. Ya, di atas ada supply. Itu yang gagal ditarik. Gagal ditembus karena supply di mana? Ini supply-nya. Datangnya dari sini. Oke. Dulu dia adalah supply. Terus break. Demand. Ini supply ya. Supply, break. Dia menjadi demand, dijebol. Nah, sekarang udah bolak-balik di situ. Lalu ini kita tunggu sampai mana? Kalau seperti saya bilang, ini kan ada garis nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan dia turun ke bawah sini mantul. Jadi ini adalah low, ini adalah high. Dia mantul di demand zone ini. Nah, ini menjadi high low. Jadi kalaupun dia turun dibandingin ke bawah sini, kita buy on sekitar sini lah. Tapi pelan-pelan saja ya Bapak Ibu. Pelan-pelan. Kita ini kan sambil menunggu Donald Trump nih bicaranya apa, jadi jangan terlalu agresif lah. Kita lihat dengan foreign flow, PIF, composite. Kita lihat bagaimana foreign flow untuk composite. Tadi kita sudah lihat dia net sell. Berikut ini chart foreign flow untuk composite Bapak Ibu. Ada korelasi tinggi sekali antara foreign flow dengan pergerakan indeks komposit IHSG, kecuali di sini mulai ada divergensi ya. Di sini ciri-ciri berarti ada perlawanan dari lokal. Hari Jumat asingnya keluar besar sekali, minus 847,7 miliar, dalam 5 hari ada minus 1,3 triliun asing yang net sell kumulatif, dalam 20 hari ada minus 3,75 triliun asing yang net sell, dalam 60 hari minus 29,82 triliun asing yang net sell, dalam 1 hari sekitar minus 29,58 triliun asing yang net sell IHSG dalam 5 bulan ya, 100 hari lah kira-kira. Baik, kita masuk ke sahamnya. Hanya ada satu, kita cek dengan alert. Jadi Bapak Ibu, ini kan saya bahas SSMS, saya juga tidak punya. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik. Siapa tahu juga analisanya bagus. Nanti kalau Bapak Ibu nggak tertarik, cara menganalisa urutannya sama ya. Ganti sahamnya dengan mungkin apalah yang tadi keluar, yang keluar tadi Bapak Ibu bisa analisa. Caranya sama ya, step by step. Pertama kita cek alert SSMS gitu ya, ini lalu ketik. Sahamnya mungkin bisa lain. Nah, untuk SSMS kita mencari alert yang fresh. Nah, kalau kita lihat ini SSMS sudah keluar tanggal 30 Desember.
2024. Hampir sebulan, nggak sampai sebulan, dia sudah alert lagi. Berarti ini sebenarnya masih kelanjutan. Dia freshnya itu bulan 12. Karena bulan 10 tidak ada, berarti ini mengkonfirmasi alert 1 bulan sebelumnya. Oke, kita lihat dulu dengan Speedo. Speedo SSMS untuk daily. Speedo daily-nya bagaimana ceritanya? Wow, sudah ekstrim. Hati-hati, besok akan koreksi ya. Jadi malah bingung, Pak Roy ini alert malah turun. Ya, dia sudah ekstrim. Terlalu greedy orang-orang. Wajar koreksi. Kita jangan hajar kanan kalau sudah ekstrim. Kita lihat weekly-nya apakah masih ada harapan untuk naik? Speedo SSMS. Dia turun dulu. Oke, kalau weekly-nya aman. Kalau di weekly artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Mudah-mudahan masih bisa mendongkrak SMS naik. Tergantung chart volume price analysis, volume price nanti. Kita cek dengan STAR sekarang. STAR SSMS. Tadi kita lihat dia berada di zona panik. Mudah-mudahan dia menuju hope. Nah, kita lihat dulu chartnya. Oh belum. Loh kok di sini? Oh ekstrim ya. SSMS berada di zona grid. Tanggalnya benar. Yang kita tengok tadi apa? SCR panik. Kayaknya nggak cocok nih. SMS ya maaf, SMSM sama SSMS beda. Sekarang kalau kita lihat di daily SSMS ini lihat jarak antar bintangnya sangat jauh. Artinya dia sangat kuat sekali, kencang sekali. Tapi jangan lupa pakai kalimat relatif. Relatif terhadap komposit yang minus 0,9. Jadi kompositnya juga malah negatif. Ya, ditambah dia naiknya kencang, volumenya bagus, maka dia terjadi disebut dengan akselerasi. Jadi jarak bintangnya menjauh, ini berarti kuat sekali relatif terhadap komposit. Kalau kompositnya juga menguat, kayaknya mungkin dia nggak sekuat ini. Non-cyclicalnya berbalik, karena kompositnya juga melemah. Kita cek dengan W star SSMS. SSMS berbeda dengan SMSM, jadi bingung juga. Kalau weekly, ya menguat dia. Jarak antar bintangnya, kalau kita lihat menguat, relatif terhadap komposit yang candlenya merah minggu ini ya. Jadi akselerasi, dia berada di zona grid, masih bisa melanjutkan mungkin. Kalau weekly-nya, kita cek dengan VPA monthly SSMS. Kita mulai volume price, tapi kita dari monthly dulu. Kita top down, lihat chart monthly. Wah, ini kalau kita lihat siklusnya ya Bapak Ibu, dia turun, ini bottoming, ini marking down, akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, dia naik ke atas, ini adalah low. Ya, masih dalam perjalanan ya, low, ini high low, ini belum. Kalau dia naik ke atas dan bata gak bisa close di atas 182, maka dia menjadi double top ya gitu. Dalam perjalanan lah. Kalau monthly, masalahnya cuma satu saja Bapak Ibu, masalah volume. Sejak 2021, volumenya ini ya rata-rata segitu dibanding sebelumnya. Nanti kita lihat ya, ini monthly-nya belum valid kalau kita analisa karena masih tanggal 24, masih ada berapa hari lagi. Kita lihat, tapi kita tahulah strukturnya sekarang sedang berjalan dari high low, dia akan menuju higher high. VPA, weekly, SSMS. Nah, weekly-nya nih harusnya valid karena sudah hari Jumat. Oke, weekly-nya dia menjadi the best time for buying di weekly. Jadi bagus juga, ini lumayan lah. Tapi ini ada sesuatu, dia langsung hyperdomic ya. Dia langsung disembeli. Ini adalah marking up. Tidak butuh waktu lama-lama. Langsung dia semacam uptrust, dia langsung turun. Tidak memberikan second chance to sell. Jadi ada yang bilang, Pak ini turun apakah ada second chance to sell? Kira-kira 80% kalau dari statistik, kalau kasar aja 80% memberikan second chance to sell, 20% sisanya dia tidak memberikan kesempatan kedua. Nah, bisa jadi itu adalah sedang berjalan di siklus besar. Ya. Jadi ini marking down nanti di daily, selling climax, auto release, secondary test, ini fase akumulasi. Sekarang dia break. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah punya, Bapak Ibu, target jual 50% ya sekitar di sini atau 25%. Karena tadi kalau dia break, mungkin dia akan mengejar siklus di atasnya ya. Kalau gagal, maka dia menjadi double top.
Jadi siklusnya nih kalau di daily nih rapi nih, cuman panjangnya setahun. Ada yang tanya, Pak bisa nggak yang seminggu saja? Ya, kalau seminggu ya naiknya nggak tinggi. Gitu. Semakin panjang secara teori, semakin panjang fase akumulasi ini kan markdown ya. Kalau yang berminat silahkan nanti ikut workshop kelas advance, volume price analysis, dan Wyckoff method. Ini markdown, ini adalah accumulation. Nanti dia the best time for buying, dia akan turun ke bawah, memberi second chance to buy, dia akan naik ke atas, markup ya. Jadi siklusnya seperti ini. Ini kita kalau lihat udah change karakter, selling climax, auto release, secondary test, dia akan volumenya lebih rendah. Nah, ini menjadi the best time, tidak ada spring. Tidak ada spring. Oke. Nggak usah berlama-lama di situ, kita turun ke daily, VPA, SSMS. Di daily-nya rumit ini, volatilitasnya tinggi sekali. Saya juga nggak berani juga ini ya. Nggak berani nih saya detail Bapak Ibu. Jadi sekarang sinyalnya adalah authorized bullish sign. Candlenya ada bulatan di sini. Lalu volumenya dia rata-rata, tapi ada chun. Nah, ini mungkin chun yang profit taking ya, karena dia bentuk high, white, dan upper set. Jadi kalau tiga-tiganya sudah hijau, trennya juga sudah. Ini trend follower, Bapak Ibu, trend follower karena tiga-tiganya sudah hijau nih. Jadi cara belinya mungkin jaga satu atas karena sudah naik ya, sudah naik. Dia biasanya nanti akan ngetes the best time for buying, dia akan ngetes di break. Nah, kalau dia main di weekly berarti dia akan Bapak Ibu bisa tunggu di sini nih. Ya 1003 berapa lah ini high ini ya. Nah, jadi tunggu di sini, tunggu 1305. Lalu tunggu berapa lagi? Ya 1315, 1305. Itu bisa ditunggu. Stop loss-nya mungkin di bawah ini atau cari swing low-nya. Kalau lihat yang konservatif ya di bawah swing low ini. Karena ini kita lihat evol. Ada yang bertanya, evol gunanya untuk apa? Ya, evol untuk melihat stop loss ya, evol SSM. Ya, volumenya tidak cukup meledak, tapi dia bisa berguna. Bapak Ibu tarik aja garis ini. Di antara candle dia dan candle ini, cari swing low. Ya, ini ada di sini, ada di sini ya. Swing low bisa di sini, bisa di sini. Kalau yang agresif, tentu kalau sebesar ini, 2 tick di bawah candle dia. Jadi, Bapak Ibu, buy on weakness di sini. Mudah-mudahan dia turun, discount. Kalau saya sih melihatnya ini dimension di bawah ini mungkin baru mau buy on weakness itu sebaiknya di dalam ini. Seperti PGO, tadi saya lihat sekilas dia harus turun dulu. Kita cek dengan VBP, weekly, SSMS. Dimensionnya jauh ya, di sini ya dimensionnya. Tapi ketinggian. Nah, dia bisa sampai 1800-an. Kita lihat di VBP, SSMS. Ada nggak dimension untuk kita buy on weakness? Oh iyalah. Jadi ini kalau kita tarik Bapak Ibu, mulai buy-nya di sini 1305 ya. Sini. Lalu kalau turun di sini buy. Ini buy. Buy banyaknya di mana? Di sini. Karena warna kuning ini adalah demand zone. Berarti stop loss boleh di sini, stop loss boleh di sini, bebas. Tapi pas dia turun, di sini beli banyak. Ini mungkin di sini ada ke atas satu lot. Satu lot, mulai di sini 2 lot, 2 lot, 2 lot, ini 5, 10, 15, 20, misalnya gitulah. Jadi mulai banyaknya ketika dia masuk demand zone di sini. Oke, sekarang kita lihat dengan wave SSMS. Perubahan tren, ada yang bertanya kemarin, bisa nggak Pak pakai perubahan tren dengan evol? Bisa saja, tapi menurut saya perubahan tren itu udah kayak wave inilah. Ya kita lihat dia sudah low, ini sudah terbentuk nih. Ini low, kalau zigzagnya ya, high. Ya ini high low atau ini high low, ini higher high sekarang. Lihat, valid nggak? Merah. Nah ini sudah valid nih. Ini lebih tinggi. Jadi udah berubah trennya ya. Sebelumnya ini lebih tinggi. Jadi dengan adanya ini valid perubahan tren. Sekarang kita sudah bentuk uptrend. Dari sini lihat validasinya. West volume. Hari Jumat dia volumenya untuk hajar kanan 1,97 juta lot dan nilai transaksinya 2,98 miliar. Sekarang kita lihat DOM.
DOM SSMS ini adalah dominasi rasio, kita bandingkan antara asing dan lokalnya. Agak lama. Ya, ini dia Bapak Ibu, untuk kemarin hari Jumat dia 7,6%, kecil saja berarti ya. Bahkan 5, 20 hari, 60 hari, 100 hari, 200 hari, dia tidak ada yang lebih besar dari 5%. Kecil saja saya rasa dominasi rasio di saham asing versus lokal di saham SSMS. Maka sekarang kita lihat dengan PIF. Untuk melihat foreign flow di SSMS, ya ini dia chart foreign flow untuk SSMS sawit. Sawit yang lain nggak bergerak ya Bapak Ibu. Ini kalau ada berita apa-apa silahkan nulis saja. Ini Bapak Ibu, dia cukup fluktuatif. Hari Jumat asingnya net sell 1,29 miliar dalam 5 hari. Masih tercatat net buy 1,46 miliar net buy. Dalam 20 hari ada 5,69 miliar asingnya net buy. Dan 60 hari di bawah 1 miliar net buy. Dan sehari ada 2,78 miliar asingnya net buy. Jadi besok kalau mau beli bisa tunggu di PP 1360 buy, bisa tunggu 1300 buy. Nah, di sini bawah ini baru kita banyak ya. Dia tadi kita lihat kan di bawah ini ya. Stop loss kalau yang semi konservatif 1175. Kita lanjutkan dengan tren ya. Tren SSMS. Kalau di tren SSMS, wah dia harus turun. Tadi kita sudah tahu di speedometernya sudah ekstrim. Jadi tunggu kalau mau aman, tunggu dia ke 1300. Buy. Nah, ini ada support, become resistant. 1265 buy. Nah, di sini mungkin ya ini jaga satu lot misalnya ya. 1300 satu lot. Karena ada resisten ya, 1300 1305, ini ada high sedikit. Lalu di sini 1265 mungkin beli 2 lot. Lalu 1225 mungkin naik 4 lot. Di sini 8 lot. Di sini 10 lot. Berapa? 48, ini mungkin 15 lot. Ini mungkin 20 lot. Serahlah. Jadi masuk ke dalam ini kita lot size-nya membesar. Kalau turun-turun di sini ya tunggu, di sini mungkin satu lot mau ya bebas-bebas saja ya Bapak Ibu ya. Nah, karena dia juga sudah over. Kalau percaya dengan ini, over value dia bilang. Sekarang kita lihat terakhir dengan PWS, SSMS. Kalau nggak salah ada sinyal ya. Oh, tidak ada. Baik, ini chart PWS Bapak Ibu, kita lihat trennya sudah up. Ada yang bilang bertanya, ini ada hubungannya nggak? Ya, ini adalah Heikinasi. Ini adalah volume price ya Bapak Ibu. Volume price itu tidak bekerja di Heikinasi, tapi dia bekerja di volume candle, Japanese candlestick. Jadi supaya tetap di dalam chart saya itu ada volume price, karena kebetulan mazhabnya volume price. Jadi dia menyatakan volumenya tinggi, spreadnya wide. Wide ini spread apa? Spread Japanese candlestick ya. Close sangat tinggi dan dia mengatakan sudah zona akumulasi. Jadi kalau dia sudah up, kondisinya sudah up Bapak Ibu, setiap dia mantul masuk ke zona abu-abu ini kita buy. Dia mantul sini buy. Nanti dia naik ke atas, jangan buy dulu, tunggu dia turun ke sini. Masuk abu-abu baru buy ya. Karena dari speedometernya sudah ekstrim, walaupun dia akumulasi dia harus turun dulu ya. Ini Heikinasi. Jangan salah. Baik, itu Bapak Ibu, kesimpulan dari SSMS ini, dia mungkin mainnya di weekly, dia sudah the best time for buying di weekly, harus turun dulu. Ya, jadi jangan hajar kanan, tunggu dia turun, masuk ke demand zone tadi, baru kita buy, stop loss-nya kelihatan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, silahkan saham-saham lainnya dianalisa. Jangan lupa untuk memberikan voting, weekly stock analysis, semoga bermanfaat ya. Apalagi yang mau ikut workshop, saya rasa masih bisa, materi sudah dikirimkan, tapi tidak apa-apa. Kalau mau tunggu nanti setelah lebaran juga tidak apa-apa. Insya Allah ya Bapak Ibu yang banyak pertanyaan nanti bisa bertemu di kelas. Ya kadang-kadang di kelas juga, walaupun sudah saya batasin sedikit orangnya, banyak juga pertanyaan tidak dijawab. Tapi itulah ya, memang belajar saham itu tidak ada yang instan. Setelah kita belajar dapat teorinya, kita praktekkan, harus praktekkan. Oke Bapak Ibu, insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.